Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Patra Harahap dari kelas PSPB 2023A dengan NIM 4232441010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tumbuhan unik dari ordo Asparagales, yaitu tumbuhan asparagus. Nah, teman-teman udah tahu belum tumbuhan asparagus itu apa sih? Nah, untuk mengetahui tentang tumbuhan asparagus mengenai evolusi, struktur tubuh, sistem reproduksi, dan juga fun fact tentang tumbuhan asparagus ini, mari sama-sama kita simak tentang video pembelajaran ini. Asparagus adalah salah satu tumbuhan spermatopita yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi loh di pasaran. Asparagus tergolong dalam divisi spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji. Secara evolusioner, asparagus masuk ke dalam kelompok Angiospermae atau tumbuhan berbunga. Kelompok ini berevolusi dari nenek moyang tumbuhan berpembuluh yang lebih primitif dan merupakan salah satu puncak evolusi dalam dunia tumbuhan karena kompleksitas strukturnya. Asparagus berada di ordo Asparagales yang dipisahkan secara evolusioner dari ordo lain seperti Poales dan Liliales. Salah satu ciri khas Asparagales ini adalah struktur biji yang keras akibat kandungan fitomelan serta bentuk bunga yang khas dengan jumlah kelopak dan mahkota berkelipatan 3. Nah, untuk struktur tubuh dari asparagus ini, asparagus memiliki sistem akar serabut yang berkembang dari batang bawah tanah yang disebut rizoma. Rizoma inilah yang menyimpan cadangan makanan dan kemudian membantu tanaman tersebut bertahan di musim kering atau di musim dingin. Untuk batangnya sendiri, asparagus memiliki batang yang tegak dan ramping yang tumbuh dari rizoma yang menyebar secara horizontal. Asparagus memiliki daun yang unik. Daunnya terlihat seperti daun yang sebenarnya adalah batang pipih yang disebut kladofil. Kladofil ini melakukan fotosintesis yang menggantikan daun sejati yang ukurannya itu sangat kecil dan berbentuk sisik. Perkecambahan asparagus bersifat hipogeal, artinya kotiledonnya tetap berada di dalam tanah dan tidak muncul ke permukaan. Pertumbuhan tunas berlangsung dari batang bawah tanah, bukan dari bagian atas kotiledon seperti pada tumbuhan epigeal. Nah, kemudian kita akan membahas sistem reproduksi pada asparagus nih teman-teman. Nah, dalam hal reproduksi, asparagus adalah tumbuhan dioecious. Artinya, bunga jantan dan bunga betina tumbuh di tanaman yang berbeda. Hal ini mendorong terjadinya penyerbukan silang yang penting untuk menjaga keragaman genetik dari tumbuhan tersebut. Penyerbukan pada asparagus umumnya dilakukan oleh serangga atau disebut entomogami. Bunganya kecil, berwarna putih kehijauan, dan menghasilkan nektar untuk menarik penyerbuk. Nah, setelah penyerbukan, bunga betina kemudian menghasilkan buah buni kecil yang berwarna merah. Buah ini berdaging lunak dan mengandung beberapa biji. Bijinya memiliki endosperm yang menyimpan cadangan makanan bagi embrio selama proses perkecambahan. Kemudian, klasifikasi ilmiah dari Asparagus officinalis adalah sebagai berikut. Asparagus officinalis terdiri dari kingdom Plantae dengan divisi Tracheophyta, kelas Liliopsida atau monokotil, ordo Asparagales, famili Asparagaceae, genus Asparagus dengan spesies Asparagus officinalis. Lalu, kenapa ya asparagus masuk ke dalam ordo Asparagales? Nah teman-teman, asparagus diklasifikasikan ke dalam ordo Asparagales karena asparagus memiliki karakteristik morfologi khas yang sesuai, seperti bunganya berjumlah 6 bagian, 3 kelopak dan 3 mahkota, dan juga memiliki struktur biji yang keras karena lapisan luar mengandung fitomelan. Daun yang mengalami modifikasi menjadi kladofil juga menjadi ciri unik yang tidak dijumpai di banyak ordo lain. Lantas, apa sih perbedaan asparagus dari ordo Asparagales ini dengan ordo-ordo yang lainnya? Nah, teman-teman, pertama kita akan membandingkan dengan ordo Arecales. Contohnya pada pohon kelapa.
Pohon kelapa memiliki batang besar dan tinggi, daunnya majemuk menyirip serta bersifat monoecious yang artinya bunga jantan dan betina ada dalam satu pohon. Penyerbukannya juga dibantu oleh angin atau hewan besar seperti kelelawar dan buahnya berupa buah batu yang sangat keras. Kedua, pada ordo Poales misalnya kita menggunakan tanaman tebu. Tebu memiliki bunga kecil tak mencolok dan penyerbukannya dibantu oleh angin atau disebut anemogami. Batangnya menyimpan gula dalam jumlah besar, tidak seperti asparagus yang batangnya berserat. Jadi, dibandingkan kedua ordo tersebut, asparagus punya ciri unik, yaitu batangnya berada di bawah tanah, daunnya berupa kladofil, bunganya berumah dua, dan penyerbukannya dibantu oleh serangga. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa makan asparagus bisa menyebabkan urin kita berbau tajam loh? Hal ini disebabkan oleh senyawa bernama asparagusik acid yang terurai menjadi senyawa sulfur saat dicerna. Menariknya, tidak semua orang bisa mencium bau ini. Ada orang yang tubuhnya mampu memproduksi bau ini tetapi tidak bisa menciumnya, dan sebaliknya pula. Nah, hal ini disebut variasi genetik penciuman. Nah, sekian video pembelajaran saya mengenai tumbuhan asparagus. Semoga apa yang saya paparkan pada video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.